Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan dengan sederet kebijakan yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari ekonomi rakyat, reformasi birokrasi, hingga diplomasi global. Namun di tengah rentetan program ambisius itu muncul pula dinamika sosial dan politik yang menguji komitmen mereka terhadap stabilitas, transparansi, dan arah pembangunan. Dan untuk membahasnya, untuk lebih jauh lagi kita telah tersambung dengan Bapak Dr. Ajat Wiratma, pengamat kebijakan publik. Halo, selamat malam, Kang Halo, selamat Ajat. malam, Bulan. Ya, biasa disapa Kang Ajat ya, Kang ya. Ya, Oke, baik Kang, langsung saja nih, kita kan sudah setahun berlalu ya kepemimpinan nggak Prabowo kerasa ya Gibran. setahun ya. Setahun tidak berasa ya. Dan Kang Ajat sendiri bagaimana melihat kinerja kepemimpinan Prabowo Gibran dengan kebijakan atau dengan langkah-langkah strategis pemerintahan yang sudah diambil pada setahun kebelakang ini, Kang? Baik, kalau kita lihat dari tingkat kepuasan publik gitu ya, dari beberapa survei kan bahwa mayoritas masyarakat cukup puas lah ya, atau bahkan mendekati sangat puas atas kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran ini. Tapi tentu saja kepuasan ini lagi-lagi ya, jangan puas dengan survei, tapi memang harus dibuktikan dengan langkah-langkah kerja nyata lainnya gitu. Karena kalau kita lihat memang masih banyak pekerjaan rumah tentu saja yang perlu untuk dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kalau tadi juga sudah disampaikan ya, bicara tentang stabilitas ekonomi, kita harus mengakui bahwa kemarin juga dalam posisi kalau kita bandingkan dengan kelompok G20 gitu kan, Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Sekalipun Pak Prabowo mengatakan ini juga merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya. Tapi kita harus mengakui bahwa kita stabil begitu ya dalam sisi ekonomi. Kemudian juga dalam beberapa program prioritas, saya kira di 1 tahun ini sesuai dengan janjinya, Prabowo Subianto sudah melakukannya dengan sangat baik begitu ya. Semua program-program mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis itu kan sudah dimulai gitu. Kemudian juga Garuda yang terakhir begitu, itu kan memang merupakan janji-janji. Begitupun juga dengan program prioritas makan bergizi gratis yang sudah diklaim sih mencapai puluhan juta penerima. Sekalipun lagi-lagi ini kan memang masih terus berjalan ya. Artinya kalau 1 tahun menilai apakah program itu efektif atau tidak, rasanya sih masih kurang gitu kan untuk waktu 1 tahun menilai itu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa catatan pelaksanaan program, tentu seperti juga yang disampaikan oleh pemerintah kemarin dalam sidang kabinet paripurna kan perlu pentingnya ada evaluasi, pentingnya ada kebersamaan, pentingnya ada gotong royong. Nah ini kan menunjukkan adanya kesadaran internal dari pemerintah untuk semakin solid, semakin menguatkan kembali tata kelola. Oke, ya. Baik Kang Ajat, tadi sedikit terpotong, tapi intinya sebenarnya sudah mulai berjalan, tapi belum tahu sejauh mana efektifnya ya. Nah, pertanyaannya Kang Ajat, itu kan tadi ada sejumlah capaian seperti yang sudah Kang Ajat sebutkan ya. Salah satunya pertumbuhan ekonomi stabil di 5% yang menjadi tertinggi di G20 begitu kan. Kemudian juga jutaan orang yang sudah menerima MBG hingga cek kesehatan gratis, UMP yang naik 6,5%. Kemudian bahkan pengemudi ojek online itu juga menerima bonus hari raya dan lain sebagainya. Apakah capaian-capaian tersebut itu berarti sudah di arah yang benar dan masyarakat ini sudah puas dengan kebijakan tersebut? Artinya sudah langsung kena ke rakyat begitu, Kang? Baik, jadi kalau tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau dari survei sih kepuasan masyarakat sih kan menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Tapi kalau saya melihatnya ini kan memang baru awal ya. Artinya tahun kedua atau ke depan ini menjadi tantangan yang sangat kalau saya bisa bilang sangat fundamental ya, di mana pemerintah harus bisa membuktikan ekspektasi dari masyarakat ini memang benar-benar bisa dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka gitu. Kalau kita lihat dari beberapa catatan masukan-masukan yang disampaikan juga oleh masyarakat atas pelaksanaannya berjalannya program kan itu juga didengar gitu ya. Dan memang penting banget gitu ya sinergi antara pemerintah yang tidak hanya menjalankan programnya tapi juga masyarakat yang tidak hanya menerima
dampak dari program itu tapi juga ikut terlibat, ini menjadi sangat penting begitu, karena membangun Indonesia itu kan butuh gotong royong, tidak hanya satu pihak saja. Saya kira seperti itu, Mbak Bulen. Oke, baik Kang. Terkait penegakan hukum ya Kang, ini kan dinilai tidak terlepas dari faktor kepemimpinan, keseriusan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Nah, Kang Ajat sendiri melihatnya bagaimana? Apalagi kemarin kan baru ada ya temuan 13 triliun ya, uang semua itu Kang. Apakah itu salah satu bukti bahwa sebanyak itu Kang? Apakah itu suatu bukti bahwa Presiden Prabowo ini tidak tebang pilih atau tebang semua itu dalam kasus korupsi ini? Ya, kita sangat berharap itu ya. Jadi hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya dan tidak lagi runcing ke bawah, tapi memang runcing ke atas. Dan seperti juga yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, begitu kan, bahwa beliau tidak akan segan-segan untuk menindak siapapun, termasuk juga dalam tanda petik orang-orang besar begitu yang selama ini mungkin aman. Kalau memang melanggar, dia akan sikat. Bahkan kemarin dalam beberapa kesempatan juga saya menyimak ada penambahan dana untuk LPDP misalnya yang nanti akan dimaksimalkan dari upaya negara untuk bisa tadi menangkap para koruptor gitu kan, dan akhirnya dananya bisa digulirkan untuk kebermanfaatan di bidang pendidikan. Ini kan salah satu bentuk komitmen saya kira, dan itu nanti yang akan ditagih oleh masyarakat begitu ya, komitmen tersebut. Tapi kalau soal ketegasan, kita tahu kemarin juga sempat ada kan wakil menteri begitu yang langsung ditindak begitu kan, dan ini juga bagian dari bagaimana Presiden Prabowo Subianto memang punya komitmen untuk membersihkan pemerintahannya dari praktek-praktek korupsi. Saya kira kalau memang ini terus dilakukan seperti ini dan hukum menjadi panglima, tidak tebang pilih, dan juga tidak hanya kalau sebelumnya misalnya sempat ada tagar viral for justice begitu kan, saya kira ini harus dijawab dengan memang penegakan hukum yang seadil-adilnya dan keberpihakan hukum untuk masyarakat begitu. Oke, baik Kang Ajat. Terima kasih untuk berbagi perspektif bersama dengan kami di Berita Nasional Malam, Kang. Selamat malam, Kang Ajat. Selamat malam. Ya, pemirsa, 1 tahun memang bukan waktu panjang bagi sebuah pemerintahan, namun cukup untuk melihat arah dan kecepatan langkah. Tantangan tentu masih banyak, dari dinamika global hingga pekerjaan rumah di dalam negeri, namun fondasi sudah mulai dibangun dan arah sudah ditetapkan. Semoga kepemimpinan Prabowo Gibran bisa menunaikan janji besar Asta Cita. Berita Nasional Malam segera kembali, jangan kemana-mana.